action, let's go. 저 건물을 찾으러. Normalisasi basis data adalah sebuah teknik dalam desain basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Tahapan normalisasi basis data dimulai dari tahap paling ringan 1NF hingga paling ketat 5NF dengan tujuan menghilangkan ketergantungan transitif dan memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai yang unik dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian, ada tujuan normalisasi database, yaitu pertama, untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan tujuan. Yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama yaitu insert anomaly. Insert anomaly yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua yaitu delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga yaitu update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Selain itu, ada juga proses normalisasi database. Prosesnya dapat diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana, sampai memenuhi bentuk yang optimal. Berikutnya ada 3 bentuk normalisasi database, yaitu pertama 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Berikut adalah contoh data yang dinormalisasi 1NF. Kemudian bentuk normalisasi database yang kedua yaitu 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Pada normalisasi 2NF ini, primary key dibutuhkan. Kemudian bentuk normalisasi database yang ketiga adalah 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Pada tabel normalisasi ini, data yang tidak tergantung pada primary key seperti qt underscore barang, tanggal underscore input underscore barang, desk underscore barang harus dipisahkan dari tabel jenis barang berikut. Berikut adalah contoh data yang dinormalisasi 3NF. Berikut adalah contoh-contoh kasus normalisasi database. Yang pertama ada 1NF. Jadi di sini ada data seperti ini udah 1NF. Kenapa? Karena di sini setiap selnya, perpotongan baris dan kolom ini setiap satu kotak. Ini nilainya cuma satu NIM, satu nama, satu prodi, satu jurusan, satu kode mata kuliah, satu nama mata kuliah. Ini satu-satu, berarti dia udah bentuk normal yang pertama. Selanjutnya, ini adalah sebuah contoh soal 2NF. Jadi, tabel 2NF dapat kita jelaskan dengan menghilangkan ketergantungan parsial tabel-tabelnya, maka tabelnya dipecah menjadi 3 bagian seperti ini. Yang pertama, terdapat tabel mahasiswa, ada 4 mahasiswa. Dan yang kedua, tabel matkul, terdapat 5 mata kuliah. Dan tabel nilai yang membuat detail dari NIM, dan kode matkul yang diambil serta nilai yang didapatkan. Ini kode mata kuliah dan ini nilai yang didapatkan. Ini adalah hasil dari 2NF. Berikutnya ada kasus 3NF, yaitu terdapat tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, di tabel mahasiswa ini isinya terdapat NIM, nama mahasiswa, dan prodi itu sendiri. Nah, jadi prodinya tetap ikut di tabel mahasiswa. Lalu ada tabel prodi yang isinya ada prodi dan jurusan saja. Jadi yang awalnya tabel mahasiswa itu juga berisi jurusan, sekarang jurusannya udah di tabel lain ikut dengan tabel prodi ini.
Nah, berhubung si prodi ini dia keluar dan membentuk tabel baru, dia akan menjadi kunci primer. Karena di sini dia penentu jurusan. Dia akan jadi kunci primer yaitu prodi. Nah, kalau udah kayak gini, mau ngincer prodi baru, prodi X ya tinggal tambah aja prodi X jurusannya, prodi X jurusan, misalnya jurusan A, dan enggak ada kaitannya dengan tabel mahasiswa. Jadi, tidak masalah nanti ketika udah ada mahasiswa yang daftar di prodi X, baru tinggal ditambahkan NIM, namanya, dan di sini ada prodi X. Jadi, ini tabel totalnya ada 4. Ada tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Ini hasil dari 2NF, sedangkan tabel mahasiswa dan prodi itu adalah pecahan dari tabel mahasiswa. Karena masih mengandung anomali tadi akibat adanya ketergantungan transitif. Nah, jadi itulah contoh kasus-kasus sederhana dari materi normalisasi database.